Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rosdina Tandipayung, SPDK dari SMK Negeri 2, Manokwari, Provinsi Papua Barat. Ya, untuk menjelaskan tentang PTK, apa itu PTK? Yang kedua, manfaat PTK kepada siswa, guru, bahkan di sekolah. PTK itu penelitian tindakan kelas. Dan manfaat dari PTK itu untuk meningkatkan proses belajar mengajar dalam kelas. Manfaatnya bagi guru bahwa untuk mengaktifkan siswa, untuk mempermudah guru dalam mengamati siswa yang kurang aktif dalam kelas. Dalam lingkungan sekolah, artinya bahwa dia bisa menerapkan dalam lingkungan sekolah itu sendiri. Ya, mungkin itu penjelasan singkat daripada PTK. Definisi daripada PTK yaitu pertama, bagaimana cara menyusun PTK. Yang pertama yaitu ada perencanaan. Yang kedua, ada tindakan. Yang ketiga, ada observasi. Yang keempat, refleksi. Nah, dari 4 bagian ini kita perlu tahu bahwa apa dari definisi itu supaya kita lebih tahu. Pertama, model, ya. Di dalam perencanaan itu ada model. Modelnya itu seperti wawancara, diskusi, atau penugasan. Dari perencanaan yang kedua yaitu instrumen. Ada penelitian. Seperti dalam penelitian ini yang nantinya saya akan memberikan satu gambaran tentang buah-buah roh dari Galatia 5 ayat 22 sampai ayat yang ke-23, menjelaskan di situ bagaimana kita harus mau meneliti tentang gambaran itu mengenai materi kita tentang hari ini, yaitu buah roh dari Galatia 5 ayat 22 sampai ayat yang ke-23, dan saya akan memberikan penjelasan lebih jauh supaya lebih jelas bahwa dari buah-buah roh itu yang seperti saya terapkan atau perlihatkan di siang hari ini mengenai buah-buah roh. Nah, kaitannya dengan nilai yang berikut bahwa definisi yang berikutnya ada alat dan bahan, ya. Ya, saya akan menjelaskan alat dan bahan yang telah disiapkan secara langsung. Yang kita siapkan pertama yang kaitannya dengan materi tentang buah-buah roh, ada beberapa hal. Gambar yang ada tertera di kertas. Terus yang berikut dari dalamnya itu bahwa ada gambar buah yang ada. Berikut ada buah alat seperti bunga atau pot bunga yang telah disiapkan dalam membentuk sebuah pot dari cara atau dari alat atau bahan semen. Ya, mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Dalam lebih jauh melihat bahwa ada Alkitab untuk bisa membuka lebih mendukung dalam memahami tentang materi dan buku-buku panduan lainnya. Yang berikut, waktu dan proses, ya. Waktu itu kita melihat dalam proses pembelajaran seperti apa yang kita harus sampaikan kepada siswa supaya semuanya itu bisa tercapai dengan baik. Yang kelima dari definisi PTK tadi yaitu observasi, yang mana guru dan siswa saling memahami masing-masing tugas supaya siswa dan guru itu aktif dalam setiap pembelajaran atau proses belajar mengajar. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan mengenai PTK atau penelitian tindakan kelas. Yang berikut, dalam pembuatan proses belajar mengajar ada beberapa hal yang kita siapkan, yaitu mengenai tentang persiapan. Ya, ada persiapan diri, baru kita siapkan siswa untuk berdoa. Yang berikut, sebagai persiapan bagi setiap guru itu ada perangkat mengajar yang kita perlu siapkan. Ada semua prota, prosemnya, silabusnya, materinya, dan absen. Nah, semua itu yang kita persiapkan untuk dalam melangsungkan proses belajar mengajar. Lanjutan dari materi kita di siang ini menerapkan tentang makna nilai-nilai Kristiani tadi yang kaitannya dengan gambar yang saya sudah perlihatkan mengenai buah-buah roh itu, bahwa bagaimana kita harus mau menerapkan dalam setiap lingkungan sekolah itu sendiri, dan bahkan kita lakukan di dalam keluarga kita.
Ya, bagaimana bahwa pendidikan pun itu harus mendukung para guru dan siswa untuk taat menerapkan nilai-nilai Kristiani. Nah, nilai-nilai Kristiani itu yang tidak jauh daripada buah-buah roh tadi, yaitu nilai kasih. Ada kasih, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesabaran. Ya, dari itu terbawa di dalam Galatia 5 tadi ayat 22 sampai 23. Dari 9 buah-buah roh itu yang diterapkan yang kaitannya dengan nilai-nilai Kristiani. Nah, di dalam nilai-nilai Kristiani itu yang pertama bahwa kasih. Yang mana bahwa di dalam kasih itu menjadi sebuah dasar yang saya buatkan dalam bentuk alat peraga sebuah pohon. Kalau pohon itu yang berdasarkan bahwa kasih itu harus mau membagi. Nah, dari buah pohon ini yang ada buah-buah yang ada, yaitu dari ke-9 buah roh, yaitu mengenai tentang kasih, kesabaran, damai sejahtera, kelemah lembutan, sukacita, penguasaan diri ya, dan sebagainya. Nanti kita buka sendiri di dalam Galatia 5 ayat 22 dan ayat 23. Yang berikut bahwa kebaikan itu siswa dibiasakan untuk saling memberi atau membantu atau menolong teman di dalam kesulitan. Yang berikut bahwa kesabaran itu siswa diajak untuk bagaimana dia harus tetap memiliki rasa tenang pada sikap dan tahan sampai terjadi atau tidak terlalu terbawa dengan godaan-godaan yang ada di sekitar itu. Ya, mungkin itu beberapa hal yang perlu kita lihat dan dengar mengenai tentang proses belajar mengajar. Sekian.